Puasa ini akan mendatangkan satu perkara besar. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Akan menjadi orang takwa itu kalau puasa itu dikerjakan dengan benar. Lah kalau takwa bagaimana? Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah akan bantu orang-orang takwa. Wal 'aqibatu littaqwa. Akhirnya orang takwa mesti ditolong oleh Allah. Dengan mujahadah, dengan doa, dengan memperbanyak amal sunnah, sehingga hati itu bercahaya, barulah keyakinan itu jadi kokoh. Ini tiang ini kan ditancapkan di tanah, tapi kalau tanahnya itu umpamanya berlumpur, ya, kan ambles-ambles terus. Begitu juga keyakinan ini ditanamkan dalam hati, tapi hatinya itu kotor, hatinya banyak maksiat, banyak sifat-sifat yang buruk, maka tiang iman itu tadi nggak bisa kokoh, guncang-guncang terus. Tapi kalau tanahnya itu memang tanah yang kokoh, batu cadas yang kokoh, kemudian tiangnya itu cor-coran, beton eser yang kuat, gitu, maka dia akan jadi kokoh. Begitu juga kita harus berpikir untuk menguatkan iman. Iman itu sudah ada dalam hati umat Islam, itu iman itu ada, tapi iman yang lemah, belum cukup. Maka perlu usaha pengokohkan iman dengan dakwah, dengan doa, dengan amalan-amalan sunnah. Ini semua penguat iman. Kemudian sholat, usaha untuk menguatkan sholat, mengokohkan sholat dengan syarat rukunnya, adabnya, kekhusyuannya, sehingga sholat ini akan menjadi penghubung antara hamba dengan Tuhannya, sehingga sholatnya itu akan menyelesaikan masalah-masalah. Sholat ini berarti menghadap langsung kepada Allah. Kalau sholat ini sholat pada hakikatnya, akan mendatangkan bantuan Allah SWT, sehingga kehidupan akan selesai dengan nusrah ghaibiyah. Kemudian bayar zakat, menguatkan bayar zakat. Maksudnya menguatkan bayar zakat bagaimana? Ya tertib dalam bayar zakat itu harus betul-betul ditepati, bukan asal bayar zakat. Nisabnya berapa yang harus dikeluarkan, berapa orang yang harus diberi. Sehingga zakat itu pakai tertib yang benar. Kalau zakat itu pakai tertib yang benar, akhirnya apa? Akhirnya harta benda kita ini jadi barokah. Nah, kalau harta benda kita ini barokah, akan datang penyelesaian masalah dunia kita. Karena sudah menjadi sunnatullah, memang asbabnya manusia di dunia ini hidup itu dengan harta benda. Nah, kalau harta bendanya nggak barokah, akhirnya hidupnya penuh dengan kesusahan. Tapi kalau harta bendanya ini barokah, akhirnya hidup jadi penuh kemudahan. Teman haji kepada Baitullah, menguatkan haji, bukan hanya haji. Sekarang orang haji banyak. Dari Indonesia saja tiap tahun 200.000 lebih, antri 11 tahun untuk haji. Wujudnya haji sudah, tapi menguatkan haji, bagaimana menyempurnakan haji. Lah usaha ini yang sedikit. Orang itu yang dipikir itu pokoknya sholat, tapi bukan menyempurnakan sholat. Pokoknya haji, bukan menyempurnakan haji. Pokoknya iman, bukan menyempurnakan iman.
Nah akhirnya jadi lemah di sini ini. Maka menyempurnakan haji, sehingga haji itu mendekatkan kita kepada kehidupan para nabi. Karena orang yang dikunjungi jamaah haji ke Mekah itu ya bekas-bekas para nabi, keluarga Ibrahim, keluarga Nabi Adam, keluarga Nabi Ibrahim, keluarga yang mulia baginda Muhammad SAW. Sehingga haji itu maksud pokoknya itu bagaimana kita tambah dekat dengan kehidupan mereka itu. Shaumi Ramadan, puasa Ramadan semua orang sama tahu, tapi menyempurnakan puasa ini yang kurang. Kalau puasa itu disempurnakan, maka puasa ini akan mendatangkan satu perkara besar. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Akan menjadi orang takwa itu kalau puasa itu dikerjakan dengan benar. Lah kalau takwa bagaimana? Wa'lamu annallahal ma'al muttaqin. Allah akan bantu orang-orang takwa. Wal 'aqibatu littaqwa. Akhirnya orang takwa mesti ditolong oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Akan dikasih jalan keluar dari kesulitannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Akan dimudahkan urusan-urusannya. Jadi kalau puasa itu sudah mafhum. Semua umat Islam ini menyempurnakan puasa ini yang tidak. Akhirnya puasa ini tidak mendatangkan hasil yang sempurna. Ya. Nah perkara itu bagaimanapun hebatnya, ya. Perkara itu bagaimanapun hebatnya, kalau tidak sempurna, tidak bisa menyelesaikan masalah, bahkan kadang-kadang malah jadi masalah. Satu contoh, makanya kamu tuh beli mobil Mercedes baru, ya. Tapi sayang tidak sempurna mobilnya, bannya nggak ada, makanya. Menyelesaikan masalah malah jadi masalah, coba. Malah jadi masalah, bukan bisa membawa kamu pergi kemana-mana, malah akan mengganggu perjalanan kamu. Nah ini agama itu seperti itu. Kalau agama itu kita ini tidak usaha menyempurnakan, maka barokah agama itu nggak tampak dalam kehidupan itu. Puasa dapatnya capek saja, dahaga dan haus. Sholat dapat capek saja, haji ngabiskan uang saja, karena tidak dipikirkan penyempurnaan tadi itu. Maka usaha kita ini dengan dakwah, dengan mencari ilmu, dengan macam-macam usaha itu untuk menyempurnakan, bukan hanya mengamalkan. Kalau mengamalkan ya memang sudah amal sedikit-dikit, tapi menyempurnakan ini. Nah dulu para sahabat itu mereka jadi hebat tuh apa? Amalannya apa? Sama aja dengan laki yang kita sebetulnya. Tapi mereka ini amalannya sempurna. Nah di situ itu bedanya itu di situ. Makanya tampak barokah, kekuatan, kemenangan, kemuliaan, nusrah ghaibiyah, hidayah. Ya. Nah, ini kamu tuh di pesantren ini. Ya semua orang lah kamu berpikir seperti itu. Kita ini sudah kena penyakit apa-apa itu asal-asalan. Salat ya sak kenanya, wirid ya sak kenanya. Wirid terus sebetulnya, tapi ya ngantuk terus, gitu. Jadi ini akhirnya kelihatannya itu juga sudah capek, punggungnya sampai bengkok, ngantuk terus. Gitu. Tetapi kok tidak menyelesaikan masalah wirid saya itu? Belum kamu tidur mencampur perkara yang di depan Allah, menghadap pada Allah kok tidur, bagaimana mau diterima? Ya. Nah di sini ini loh yang kita perlu prihatinkan dalam diri kita sendiri ini pertama, dan kemudian kepada umat itu di situ. Mafhum ya kawan? Menyempurnakan setiap perkara itu disempurnakan. Jangan sekedar sholat, menyempurnakan sholat. Jangan sekedar ngaji, menyempurnakan ngaji.
Jangan sekedar dakwah, menyempurnakan dakwah. Dakwah kelihatannya jauhlah terus, tapi tidak sempurna. Malam hari tidur, nggak pernah doa untuk umat. Sebelum jauhlah nonton TV dulu, ya. Akhirnya nggak dapat taskilan, kemudian ngomel, tempat kami ini Pak, orang nggak seneng sama dakwah. Kelihatannya juga kamu kelihatannya. Ya. Jadi tidak disempurnakan dakwahnya itu. Coba kalau hari jauhlah tuh puasa dulu. Ya. Malam hari itu tahajud dulu, nangis dulu. Perbaiki akhlak yang sebaik-baiknya. Jauhlah datang awal dengan kesungguhan, musyawarah dengan kesungguhan. Insya Allah nanti Allah akan membuka hidayah. Tapi kita buat apa itu sudah biasa asal-asalan. Nah ini penyakitnya umat Islam ini di seluruh dunia itu gitu. Apa saja dibuat asal-asalan. Kecuali urusan dunia. Kalau dunia maunya sempurna. Sepeda motor berat sedikit aja langsung digosok, di apa, di pelamir, di apa. Kalau rumah disempurnakan, di keramik, dibersihkan. Kalau ada bocor sedikit pun resah. Tapi kalau agama asal-asalan. Nah di sini ini. Nah kita ini sama-sama usaha, insyaallah